Twinkie takut, Twinkie takut, Twinkie takut, Twinkie takut. Ayo, sekarang kita main ya, ayo. Lepaskan tanganku dan jangan pura-pura. Kau mungkin bisa saja berbohong pada yang lain dengan aktingmu itu. Tapi aku tidak. Kau panggil Twinkie dan berakting seperti anak kecil. Sekarang akui kebohonganmu itu pada semua orang. Atau aku yang akan membongkarnya di depan semua orang. Pergilah, aku tidak mau main lagi denganmu. Ternyata kau itu wanita jahat, Twinkie. Sama dengan yang lainnya. Temanku hanyalah Kunz. Euphrates tidak boleh sampai keluar rumah. Kalau dia sengaja mau menyakiti dirinya sendiri, maka Kunz bisa marah padaku. Euphrates, tunggu! Euphrates, aku mau main denganmu. Ayo sini, aku mau main. Jangan keluar ya. Benarkah? Yeah! Kau mau main denganku? Hah? Ayo kita main sekarang. Kita main ring rose ya. Ring rose. Ayo main ring rose. Ring rose ya. Ayo ring rose ya. Aku menang. Apa yang kau lakukan? Hei, bukankah itu orang gila yang pernah kau ceritakan padaku? Coba aku ada di rumah si orang gila itu. Jadi aku bisa bersama dengan adik iparmu. Kau. Jangan, Euphrates. Anak nakal. Itu anak nakal. Pergi kau. Kupukul kau dengan keras. Kau ingin pukul temanku? Iya, ayo. Ayo pukul dia. Pukul dia. Ayo pukul dia. Kak Cherry, jangan. Kau tidak apa-apa, Euphrates? Apa kau sakit? Ini Euphrates luka. Ini sakit. Apa yang kau lakukan, Kak Cherry? Kakak kan lebih tua dari kami. Seharusnya kakak tidak bersikap seperti itu. Hei, dengar Twinkle. Tolong pelankan suaramu yang jelek itu sebentar saja. Apa kau lupa? Ini rumahku. Jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kau harus ingat batasanmu. Aku tahu ini rumahmu. Tapi kakak juga harus ingat batasan kakak. Hei kakak jahat, kalau kau membentak kakak Twinkle lagi, akan kupukul kau nanti. Kau ingin memukulku? Iya, akan kupukul. Hajar. Cukup sudah. Seharusnya hubungan saudara didasari rasa hormat. Tapi kali ini kau sendiri yang memaksaku untuk menamparmu. Kau berani menamparku? Kau berani menamparku? Kau salah besar. Ada apa ini ribut-ribut? Ada masalah apa? Cherry, ada apa ini? Bebe, Twinkle tadi berani menamparku. Apa? Dia berani menamparmu, padahal kau adalah kakak iparnya. Tidak. Twinkle tidak salah. Tadi kakak jahat ini mendorongku jatuh dan membuatku terluka di sini nih. Ini lihat, Euphrates terluka. Ya, aku serius. Tolong jangan marahi Twinkle ya. Marahi saja kakak jahat itu. Cherry, kau tidak salah memarahi Euphrates. Kau punya hak untuk itu. Kau kan adalah kakaknya Euphrates. Tapi permintaanku hanya satu. Tolong kau bicara baik-baik dengan Euphrates ya. Dan Twinkle, kau? Ada apa lagi denganmu? Kau berani menampar kakak iparmu? Apakah perempuan dari keluarga baik-baik begitu? Oh, maaf ya. Aku lupa kalau kau perempuan dari keluarga modern. Jadi kau pikir bisa menampar siapapun, ya kan? Bibi Anita itu sama sekali tidak benar. Bebe, kejadian sebenarnya adalah Kak Cherry bersikap kasar pada Euphrates. Dan tadi temannya mengatakan sesuatu yang tidak sopan padaku. Dan aku tidak bisa menerimanya. Apanya yang tidak sopan? Dia hanya mengatakan apa yang dilihat. Coba sekarang katakan sejujurnya, Euphrates tadi menciummu atau tidak? Jawab. Ayo jawab. Cukup! Hentikan pembicaraan tidak berguna ini. Anita, Euphrates melakukan hal tidak pantas. Aku tahu, Bebe. Tapi kau tidak tanya bagaimana perasaan Twinkle setelah Euphrates menciumnya. Artinya dia merasa tidak enak atau bagaimana? Kalau dia merasa tidak enak... Cukup!
Kalau ku bilang cukup, berarti cukup. Pergi dari sini. Pergi kalian. Ayo. Ayo. Twinkie, Twinkie. Aku menang, aku menang. Muah. Paman tahu kalau kau sekarang sudah berpikiran dewasa. Kau tahu pasti apa yang baik dan buruk bagimu. Tapi sebagai pamanmu, sekarang ini paman merasa wajib memberitahu. Paman tahu sayang, kalau kau sudah meninggalkan masa lalu dan sudah memasuki hidup barumu. Dan kau juga langsung harus menghadapi segudang masalah setelah itu. Dan di satu sisi, Anita Lutra memasuki rumah ini karena alasan pernikahan. Berikutnya Euphrates masuk rumah ini karena dia bersikap seperti anak kecil. Jadi hubunganmu dengan Kunz tidak boleh renggang karena ini. Aku mengerti apa maksud perkataan Paman. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk membongkar Euphrates di depan semua orang. Dan kali ini, aku tidak akan diam saja setelah perlakuannya hari ini. Aku akui, aku memang gadis modern, Paman. Dan namaku Twinkle Taneja. Aku pasti akan membongkar Euphrates. Dan selain diriku sendiri, aku tahu bagaimana menjaga kehormatan suamiku dan keluarganya. Ini baru namanya gadis sejati. Paman bangga padamu. Kalau begitu, pastikan saja kau jaga pernikahanmu dari si perusak itu. Yang Paman katakan benar, tidak akan kubiarkan dia. Kita lihat saja, berapa lama dia bisa terus berakting seperti itu. Paman bangga padamu. Tuhan memberkati. Twinkie, aku datang, aku datang. Twinkie, kau mau pergi ya? Twinkie, kau lihat temanku tidak ada di sini. Jadi kita tidur sama-sama di ranjang itu ya. Kita berdua, ayo cepat. Kita tidur di sini ya. Kita tidur di sini. Euphrates, lepas. Kau sudah gila ya? Kau tidak bisa bicara sembarangan. Hah? Apa kau tidak malu bicara seperti itu? Aku sudah menikah sekarang. Jadi jauhi aku, Euphrates. Ingat batasanmu, mengerti? Keluar dari kamarku. Ayo cepat keluar. Keluar. Ada apa? Ada apa ini? Hah? Euphrates, kenapa kau menangis? Euphrates, ada apa sayang? Hah? Kenapa? Ada masalah apa? Kenapa kau menangis? Dia memukulku. Apa? Berani sekali kau. Sudah cukup. Katakan, Twinkle. Sebenarnya apa yang terjadi? Bebe, tadi aku sedang sendiri di kamar. Euphrates datang ke sini dan bilang dia mau bersamaku dan tidur di ranjang ini. Tapi Bebe, Iya, katakan. Katakan saja, jangan takut. aku tidak enak mengatakannya, Bebe. Tadi dia bersikap kotor, jadi aku marah, langsung menamparnya. Sikap kotor. Kau bicara seolah-olah Euphrates sengaja bersikap begitu padamu. Hanya karena sekarang dia polos dan bersikap kekanakan, bukan berarti kau bisa menamparnya. Justru sebaliknya, Twinkle. Harusnya kau malu karena kau membalas tatapannya. Tapi ini bukannya malu, kau malah menamparnya. Cukup, Anita, cukup. Di rumah ini terlalu banyak masalah sekarang. Sekarang selesaikan masalah saat ini juga. Sekarang bawa anakmu dan pergi dari sini. Sampai Kunz pulang, Euphrates dan Twinkle tidak boleh tidur bersama di kamar ini. Kau sudah mengerti kan? Ayo bawa dia pergi. Ayo, Euphrates.
Tidak, aku tidak mau pergi. Ini kan kamar temanku, jadi ini kamarku juga. Aku mau tidur di sini saja. Kau tidak dengar perkataanku. Euphrates, kau boleh tidur di sini, tapi setelah Kunz pulang. Sekarang ayo, ikuti ibu. Tunggu dulu, tunggu sebentar Bibi, tunggu. Kau tadi menamparku kan? Dia menamparku. Mulai sekarang Ayo. aku tidak mau lagi bicara padamu. Euphrates. Dia memukulku, Iya, Bibi. Twinkle, aku tahu kenapa kau melakukan semua itu. Dan menurutku itu tidak salah sama sekali. Semua perempuan pasti marah mendengar ini dari pria lain selain dari suaminya. Tapi nak, kau kan cukup dewasa. Kau bisa lihat kondisi Euphrates. Pikirannya sama seperti anak kecil. Jadi seharusnya kau lebih berhati-hati. Sebenarnya kau tidak boleh menamparnya. Lagi pula dia itu kan iparmu. Semoga Tuhan melindungimu. Sekarang jangan terlalu dipikirkan. Tidurlah. Ayo. Ya Tuhan. Berapa lama kau bisa lolos dengan kepura-puraanmu, Euphrates? Cepat atau lambat, kebenaran pasti terungkap. Saat ku bongkar kelicikanmu di depan semuanya, akan kubuktikan kalau kau cuma pura-pura. Coba seandainya Kunz ada di sini. Walaupun dia itu menyebalkan, setidaknya dia bisa membuatku merasa aman. Kadang aku membayangkan bagaimana keadaanku kalau aku tidak bersama denganmu. Ada alasannya kenapa aku memanggilmu Ratu Masalah. Tolong berhentilah memanggilku Ratu Masalah, mengerti? Baiklah, akan aku ganti, Ratu Drama. Kau bisa jadi istri yang baik sekali kalau kau bisa bersungguh-sungguh. Seperti saat kau tidak membatalkan puasamu dan aku sendiri juga sudah berjanji. Aku sudah menikahimu dan mengucap 7 sumpah suci sambil melakukan putaran. Jadi aku penuhi sumpahku. Percayalah. Ya Tuhan, sebenarnya kenapa aku ini? Apa saat ini jangan-jangan aku sebenarnya merindukan Kunz? Merindukan Kunz. Twinkle, tidurlah. Kau mulai gila. Euphrates sedang main sendirian di luar. Meski begitu, dia tetap bertingkah seperti anak kecil. Apa benar dia sudah kehilangan ingatan? Sehingga dia memang seperti anak kecil? Atau dia hanya pura-pura saja? Hei Kak Euphrates, ayo main kriket dengan kami. Ayo Kak, pasti asik. Ayo Kak, lempar. Euphrates kan tidak suka anak-anak. Biasanya dia kesal melihat anak-anak. Kalau Euphrates hanya berakting, aku bisa tahu sekarang. Dia pasti akan kesal dengan anak-anak itu. Ayo mainlah. Ayo mainlah Kak. Ayo kita main. Kita main kriket ya. Kriket? Iya. Tapi nanti aku yang pukul ya. Iya. Kalian yang melempar. Nanti ku pukul dengan keras seperti Doni melakukannya. Iya, Ya. iya. Ayo kita main. Ayo. Ayo. Euphrates mau main dengan anak-anak. Apa berarti kondisi Euphrates benar-benar seperti ini? Apa yang dikatakan Coach benar? Tapi bagaimana itu mungkin? Kelakuannya masih membuatku curiga sampai sekarang. Aku jadi benar-benar bingung. Ya. Benar, Tuan Bala. Kau tidak salah dengar. Aku dari London. Justru aku menghabiskan hidupku di London. Aku baru-baru ini datang ke India untuk urusan bisnis dan ingin bicara denganmu karena urusan ini. Jadi, apa besok sudah pasti? Kalau begitu sampai besok. Halo, Lila. Hei, Lila. Kau terlihat memikirkan sesuatu. Aku harap tidak ada apa-apa. Lila, aku pamit dulu. Dan sebenarnya, aku kemari untuk menemui Surya.
Dia mengatakan kalau dia baru datang dari London. Jadi dia bukan orang yang sama seperti yang aku kira. Tapi dia mirip sekali. Bagaimana mungkin bisa? Aku baru pergi sebentar, tapi kau terlihat cerah sekali. Coba aku tebak apa yang sudah kau lakukan. Kau pasti santai seharian, benar kan? Seluruh kamar ini menjadi milikmu, jadi kau bisa tidur nyenyak. Tapi aku harap kau tidak membuat masalah. Kenapa selama ini kau punya pikiran kalau aku selalu membuat masalah? Coba lihat siapa yang bicara. Si Ratu Masalah, Ratu Kecantikan, Ratu Masalah, Ratu. Karena kemanapun kau pergi, masalah mengikutimu. Lalu masalah itu akan bilang, Twinkle, kami datang. Aku tidak mencoba-coba pada Euphrates. Tapi apa kau tahu apa yang dilakukan Euphrates padaku? Apa yang dia lakukan? Dengan kedok sedang bermain, dia mencium pipiku. Itu dia masalahmu, Twinkle. Kau tidak mau terima fakta bahwa pikirannya seperti anak usia 5 tahun. Kau terus meyakinkan dirimu kalau Euphrates hanya pura-pura saja. Kau mengabaikan logika dan juga kebenaran. Kau tidak mau terima kenyataan selain itu. Kau tidak usah khawatir, karena aku sudah di sini. Oke? Aku akan mengatasi semuanya. Kenapa kau selalu berpikir kalau aku berpikiran terbalik? Kenapa kau tidak percaya apa yang kukatakan? Karena kau sendiri juga terbalik. Cara berpikirmu, bicaramu, semuanya terbalik. Bagaimana bisa aku setuju? Sudah ada contohnya. Saat anak-anak bermain, Euphrates ikut dan dia senang sekali. Coba katakan, kalau dia hanya pura-pura, pasti akan terlihat dari sikapnya. Jadi Kunsarna, kau pikir kau itu benar-benar pintar ya? Apa kau tidak bisa lihat? Dia itu hanya pura-pura. Hanya karena ekspresinya seperti anak kecil, dia bermain. Apa berarti dia benar-benar gila? Dia itu hanya pura-pura, dia baik-baik saja. Dia sama sekali tidak bodoh. Justru kita yang dibodohi, kalian saja yang tidak sadar. Kuns! Kuns, aku bicara denganmu. Kuns! Aku dengarkan, bicara saja. Apa ini? Ini punyaku. Enak saja. Kuns! Ya, ambil ini. Kau selalu bicara dengan keras kemanapun kau pergi. Jadi wajar aku jaga-jaga. Bagaimana kalau telingaku pecah? Tapi ternyata kau menggagalkan rencanaku juga. Ini adalah usaha yang gagal dari suami yang tidak berdaya. Demi bisa lepas dari ocehanmu yang tidak berarti. Gagal. Oh ya ampun. Oh, romantis sekali ya. Sebelumnya aku minta maaf, semoga aku tidak mengganggu kalian. Aku rasa kalian belum bisa melupakan pengalaman di Goa ya. Baiklah, sekarang sebelum kalian tanya mau apa aku datang kemari, maka aku akan mengatakannya sendiri. Aku punya tugas penting untuk Kuns, karena hanya dia yang bisa melakukannya. Ya, apa itu? Kuns, besok lusa adalah ulang tahun Euphrates, jadi aku sudah memesan kalung yang bagus untuknya. Aku mau kau yang mengambil kalung itu. Dan meski butuh waktu semalaman, kau harus mengambilnya dan jangan kembali tanpa kalung itu. Akan kuambil kalung itu, Bi. Jangan bilang akan.
Kau harus ke sana sekarang. Tunggu dulu, Kunz. Akan kusiapkan makan siang. Kau pergilah setelah makan siang. Kau baru saja pulang kan? Pasti lelah. Dan tak berapa lama aku akan sampai di sana. Lagi pula ini urusan Bibi Anita kan? Dengar. Kunz, kau dengarkan yang kukatakan tadi? Setelah dengar tugasmu, kau langsung merasa lapar dan lelah ya, ha? Kau tahu kan, pekerja itu tidak bisa memilih. Mereka harus menurut perintah bosnya. Baru setelah itu mereka makan. Kau mengerti maksudku? Jadi pergilah sekarang.